Cinta bab 29, menghadiri makan malam. Melihat JJ pingsan membuat Siti panik. "JJ, bangun!" panggilnya sembari berusaha untuk turun dari tempat tidur. Tapi dia memikirkan cara lain agar pria gemulai cepat bangun. Tangannya mengambil sesuatu dari samping tempat tidur. Lalu, biur! Siti menyiramkan air minum ke wajah JJ. "Siti!" serunya sembari berdiri. "Kamu sudah sadar?" saut Siti senang. "Lihat, karena kamu bajuku jadi basah," gerutunya sembari berdiri, mengibaskan pakaiannya yang basah. "Aku mau, JJ." "Apanya?" JJ bingung. "Menjadi istrimu." "Apa?" Seketika, JJ langsung oyong. "JJ jangan pingsan." Siti memegang tangan pria itu. "Apa kamu yakin mau menikah denganku?" tanyanya ragu. "Iya, JJ, aku bersedia menjadi istrimu." "Tapi aku tidak bersedia," serunya marah. "Kamu mau menikah denganku karena Mas Paijo. Kamu menjadikanku sebagai pelarianmu." Seketika Siti langsung menundukkan kepala. Tatapannya langsung menatap ke arah jendela, menatap dedaunan yang ada di dekat jendela ruang perawatan. "Kamu benar, J," sautnya sedih. "Mas Paijo berselingkuh, dia sudah memiliki wanita lain." "Jadi kamu mau menjadikanku sebagai alat balas dendam?" tebaknya. Siti menggelengkan kepala. "Aku hanya kesepian," sahutnya sedih. Siti," JJ langsung mendekap wanita itu dengan erat. "Aku bukanlah tidak mau menikah denganmu, hanya saja anungku kecil," sahutnya jujur. Hal itu membuat Siti tertawa. "Hahaha. Nah kan, kamu langsung tertawa. Tapi kalau kamu mau, bolehlah kita menikah. Mana tahu punyaku bisa membesar." Siti tertawa sembari menggelengkan kepala. "Suruh saja lebah menyengat punyamu, pasti otomatis langsung besar." Gurau Siti tertawa. Melihat Siti tertawa membuat JJ senang. "Jadi bagaimana? Mau menikah denganku?" Siti menggelengkan kepala. "Kamu lebih cocok jadi temanku. Tidak semua pernikahan berjalan mulus. Ada kalanya batu-batu kerikil datang menghampiri rumah tangga. Dan aku tidak ingin pertemanan naik level menjadi pernikahan." "Wow, kata-katamu." JJ terkejut. "Kalau seperti itu, kenapa tadi kamu mau menerimaku? Bukannya kamu yang melamarku lebih dulu?" "Tadi aku hanya spontan saja," saut JJ. "Aku pun sama," saut Siti juga. Setelah itu mereka tertawa bersama. "Apa yang akan kamu lakukan setelah hakim mengetuk palu?" Siti berpikir sejenak. "Akan mengetuk palu kembali." "Siti, jangan bercanda." "Aku harus melakukan apa? Jika hakim sudah mengetuk palu, ya sudah. Artinya aku menjadi janda." Tapi Siti kembali diam. "Apa, Siti?" "Aku belum siap menjadi janda." "Sudah, jangan dipikirkan. Sekarang, pikirkan kesehatanmu." Malam hari, JJ masih menemani Siti sampai Bobby datang. Dia menggerutu karena Bobby tak kunjung datang. "Ada apa, J?" tanya Siti sembari memperhatikan sikap pria itu yang sedari tadi menatap jam tangan. "Aku menunggu Pak Bobby. Seharusnya dia sudah datang menggantikanku." "Jika kamu ada keperluan, pergilah. Aku tidak apa sendirian di sini." "Oh tidak, aku tidak akan meninggalkanmu seorang diri di sini. Nanti kamu bunuh diri. Tapi bukan dengan pembersih toilet, melainkan cairan infus." "Haha, JJ," Siti kembali tertawa. "Kemarin aku memang sangat bodoh, tapi setelah aku pikir-pikir, untuk apa juga bunuh diri? Tuhan sangat membenci orang yang melakukan bunuh diri. Dan juga jika aku mati, Mas Paijo bisa nikah lagi. Jadi, kamu tidak akan bunuh diri lagi, tebak JJ." Dan Siti menggelengkan kepalanya. Syukurlah kalau begitu. Aku senang kamu sadar. Jadi, aku bisa tenang sekarang." "Jadi tidak apa aku tinggal sekarang?" tanya JJ meyakinkan. Siti menganggukkan kepalanya. Setelah itu, JJ pergi meninggalkan rumah sakit. Sementara itu di tempat yang berbeda, Yayu dan ibunya telah bersiap. Mereka bersiap untuk menghadiri undangan makan malam yang diadakan Nyonya Andin. Yayu mengenakan gaun berwarna merah dan ibunya mengenakan gaun berwarna hitam. "Kamu sangat cantik," puji ibunya. Awalnya Yayu tidak mengerti dengan namanya makeup, tapi semenjak bekerja sebagai salah satu SPG produk kecantikan, dia mulai belajar berhias. "Ibu juga cantik," puji Yayu balik. Ponselnya berdering. Yayu segera mengangkat panggilan itu. "Ya, halo, Mbak Yayu?" tanya seseorang dari ujung sana. "Iya, saya Yayu. Saya sopir yang ditugaskan Ibu Andin untuk menjemput Mbak Yayu." "Bisa tunggu 5 menit?" pintanya yang sedang merapikan rambutnya. "Bisa." "Siapa, Yu?" tanya ibunya. "Sopir yang menjemput kita sudah berada di bawah," sautnya sembari merapikan rambutnya yang panjang. Nani menganggukkan kepalanya dan tatapannya menatap ke arah ponsel yang sedari tadi membuatnya penasaran. Lelah, dia lupa bertanya tadi. "Yuk, dari siapa ponsel itu?" tanya ibunya sembari menunjuk ke arah ponsel anaknya. Seketika, Yayu langsung menoleh ke arah ibunya. "Kenapa ibu bertanya seperti itu?" "Kamu belum 1 bulan di sini, dan pastinya belum mempunyai gaji. Jadi dari siapa ponsel itu? Apa itu dari pria-pria yang menyukaimu?"
Jika aku mengatakan secara jujur kepada ibu, pasti ibu akan marah. Aku kredit ponsel, sebulan 500.000, sahutnya bohong. Oh, ponsel bisa kredit ya? Tanya ibunya bingung. Bisa bu, sahutnya asal. Padahal dia tidak tahu menau tentang kredit-kreditan. Tidak pernah terpikirkan olehnya memiliki ponsel. Karena giwang dia bisa memiliki ponsel. Tapi dia tidak akan mengatakan kepada ibunya. Karena dia tahu ibunya sangat membenci giwang. Kalau begitu, besok sebelum pulang, temani ibu ke toko ponsel. Ibu ingin kredit ponsel, jadi setiap hari kita bisa berkomunikasi. Aduh, mati aku. Kota ini saja aku belum terlalu ingat. Sekarang malah disuruh cari toko ponsel. Aku belum ada uang, Bu. Yayu sengaja melakukan itu agar ibunya tidak meminta ponsel kepadanya. Iya, ibu tahu. Kamu belum sebulan bekerja, jadi belum ada gaji. Ibu beli pakai uang ibu, sahut wanita parubaya itu sembari menunjukkan dompetnya. Ada beberapa lembar uang 100.000 di dalam dompetnya. Uang ibu banyak. Sangat jarang Nani memiliki uang. Dompetnya sangat jarang terisi. Jika terisi, hanya uang receh. Tidak pernah terisi uang ratusan ribu. Jika ada mungkin hanya 100 atau 200. Tapi sekarang dompet ibunya penuh. Dan bisa dipastikan jumlah yang ada di dalam dompet ibunya sebesar 1 juta. Kan sudah ibu bilang, kita sudah punya uang. Masmu sudah menjadi tuan tanah kedua setelah Dodi. Jadi, 1/4 kebun teh milik Dodi punya Dodit, jelas ibunya. Tapi itu bukan cara yang baik. Semua itu harta orang lain. Tidak baik kita mengambil harta mereka, kecuali kita beli. Siapa suruh mereka membuang ibu dan masmu? Jadi nggak salah dong kalau masmu minta ganti rugi. Saunani tidak mau disalahkan dengan tindakan anak sulungnya. Ayo cepat, ajak ibunya yang sudah tidak sabar menghadiri acara makan malam itu. Setelah penampilan yang sempurna, Yayu dan ibunya segera menuruni anak tangga. Dan di depan gerbang, mereka bertemu dengan Bobby. Bobby, kenapa kamu di sini? Tanya Yayu bingung. Apa kamu lupa kalau aku diundang ke acara itu? Iya, tapi kenapa kamu di sini? Tanya Yayu bingung. Ingin menjemputmu dan ibumu. Sauna yang sedang mencari perhatian kepada Bude Nani. Kami sudah ada yang menjemput, timpal Nani. Wanita itu segera menarik tangan anaknya agar segera keluar dari gerbang. Pergi sama aku saja, ujar Bobby sembari mengikuti langkah ibu dan anak yang ada di depannya. Tapi ibu dan anak itu mengacuhkannya. Apa kalian tidak takut? Ucapan Bobby membuat kedua wanita itu berhenti. Takut? Apa maksudmu? Tanya Yayu. Kalian tidak mengenal pria yang sekarang ada di depan gang. Bagaimana kalau pria itu bukan membawa kalian ke hotel, melainkan ke tempat lain? Bobby menakuti kedua wanita itu. Mendengar itu membuat ibu dan anak itu saling bertukar pandang. Kita pergi dengan Bobby saja, ujar Yayu. Ya sudah kalau begitu, saut ibunya setuju. Seketika, Bobby menyunggingkan senyuman. Sesampai di depan gang, mereka segera menghampiri seseorang yang berdiri di samping pintu mobil. Apa bapak yang menghubungi saya tadi? Tanya Yayu. Mbak Yayu? Tanya pria itu balik. Yayu menganggukkan kepalanya. Saya sopir yang ditugaskan Ibu Andin untuk menjemput Mbak Yayu dan Ibu. Jelasnya lalu membukakan pintu mobil untuk kedua wanita itu. Maaf pak, kami pergi dengan temanku saja. Yayu menunjuk ke arah Bobby. Kebetulan temanku juga diundang Ibu Andin. Oh baiklah kalau begitu, saya akan mengabari Ibu Andin. Pria itu segera menghubungi majikannya. Setelah berbicara beberapa menit, pria itu segera menutup panggilannya. Kata Ibu Andin silakan, beliau menunggu kalian semua di hotel. Ujar pria itu lalu masuk ke dalam mobil dan melesat di jalan raya. Bobby segera membuka pintu mobil bagian depan, silakan. Yayu segera masuk ke bagian depan, tapi ibunya langsung menarik tangannya. Kamu duduk di belakang, biarkan ibu duduk di depan. Ujarnya dan langsung duduk di bagian depan samping kemudi. Bobby langsung terbelalak. Dia sengaja ingin mengantar Yayu agar bisa berdekatan dengan gadis belia itu, tapi penyihir itu menghalangi usahanya. Bersambung.